Hai teman-teman, jumpa lagi di channel aku. Pada video kali ini kita akan bahas film yang berjudul Boni. Bori mengisahkan tentang kehidupan seorang anak yang bernama Bori yang hidup di tengah keluarga yang tuli dan juga bisu. Bori selalu merasa sendirian di tengah keluarganya dan berharap dia pun menjadi tuli. Dia melakukan berbagai upaya supaya harapannya itu terwujud. Yuk kita simak alur ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya teman-teman. Bori adalah anak yang normal yang hidup di tengah keluarga yang tuli. Dia selalu merasa tersisihkan karena merasa kesulitan bergabung dalam bahasa isyarat keluarganya. Setiap hari, Bori pergi ke sekolah dengan penuh semangat. Di perjalanan, dia bertemu dengan sahabatnya Eunjeong. Eunjeong mengajak Bori untuk melihat acara kembang api karena menurut Eunjeong, ibunya pernah bilang, jika memohon kepada kembang api terbesar, maka semua harapannya akan terwujud. Di sekolah, guru Bori juga berpesan, jika pergi melihat acara kembang api, jangan sampai terpisah dari orang tua, dan jangan lupa membuat permohonan ketika kembang api terbesar. Bori menjumpai adiknya di sekolah dan meminta adiknya segera pulang karena orang tua mereka sudah menunggu di rumah. Mereka akan pergi melihat festival kembang api. Bori bersama keluarga sangat bahagia sekali mengunjungi festival pesta kembang api. Mereka bermainkan bermacam-macam permainan di area festival. Bori bersama keluarganya sedang asik berkeliling di acara festival kembang api. Pandangan Bori tertuju pada penjual aksesoris. Dia berjalan ke sana tanpa dia sadari dia sudah terpisah dengan keluarganya. Ingin membeli nazar bonjugu. Disitulah dia menyadari kalau dia terpisah dari kedua orang tuanya. Bori panik. Dia mencari orang tuanya ke semua area festival, tapi tidak menemukannya. Di salah kepanikannya mencari orang tuanya, Bori melihat kembang api baru saja menyala. Dia segera membuat permohonan. Setelah membuat permohonan, Bori mendatangi kantor polisi setempat. Dia menangis saat ditanya anggota polisi tentang keluarganya. Kemudian, Bori meminjam HP petugas polisi dan menghubungi bibinya. Tidak lama setelah dia menelpon bibinya, orang tuanya datang menjemput. Keesokan harinya, Bori bersama ibu dan adiknya pergi ke Yangyang mengunjungi kakeknya, sedangkan ayahnya tidak ikut karena harus pergi memancing. Setiba di tempat kakeknya, Bori disambut bahagia oleh kakeknya. Di pagi hari, ketika berangkat ke sekolah bersama sahabatnya, Bori menceritakan kalau dia membuat permohonan pada acara festival kembang api. Sahabatnya penasaran dan terus mendesak Bori untuk bercerita, sampai-sampai mereka kena hukum oleh guru karena mengobrol saat belajar. Setelah didesak terus oleh sahabatnya, akhirnya Bori memberitahukannya kalau dia membuat permohonan supaya bisa jadi tuli karena dia merasa sendirian di tengah keluarganya. Sahabatnya membantu Bori mewujudkan harapannya dengan meminjamkan headset pada Bori dan menyalakannya dengan volume yang sangat keras. Tapi bagi Bori itu tidak berhasil karena hanya membuat kepalanya pusing. Akhirnya dia pergi ke pantai menyendiri dan tak sengaja berjumpa ayahnya. Sambil duduk-duduk, Bori berbincang-bincang dengan ayahnya tentang masa lalu ayahnya serta kisah ayah sama ibunya. Sampai di rumah, Bori makan malam bersama keluarganya. Dia merasa terabaikan lagi karena dia merasa ibu dan ayahnya lebih peduli sama adiknya.
Sambil duduk menatap keluarganya, Bori menonton TV. Di acara TV diberitakan tentang nenek-nenek yang tuli akibat terlalu lama menyelam. Bori berpikir, mungkin dengan cara melakukan hal itu harapannya akan terwujud. Ketika bangun dari tidurnya tanpa pikir panjang, Bori membenamkan wajahnya di wastafel. Dia mengira cara yang dia lakukan akan bisa membuat dia jadi tuli. Sepulang sekolah, Bori pergi ke tepi pantai. Dia berdiri di sana dan tidak lama setelah itu ia meloncat ke laut. Bori tidak sadar dengan tindakan yang ia lakukan dapat membahayakan dirinya. Ketika tersadar, dia sudah berada di rumah sakit. Ketika dokter bertanya pada dia hanya diam saja seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Ibunya langsung syok melihatnya. Kemudian, adiknya berbicara pada Bori. Bori menanyakan kepada adiknya kenapa dia bisa berada di rumah sakit. Ternyata, ketika Bori melompat ke laut, ayahnya melihat dan langsung menyelamatkannya. Raut wajah kecewa terlihat di wajah adik Bori, karena di tengah rasa lapar yang ia rasakan, kakaknya tidak bisa lagi memesankan makanan favorit. Alhasil, mereka hanya bisa membeli mie instan di dekat rumahnya. Di perjalanan pulang dari warung, Yongwo bercerita kepada Bori bahwa tidak menyenangkan menjadi orang yang tuli. Karena ketika belajar, dia tidak bisa tahu apa yang disampaikan oleh guru. Alhasil, dia hanya tidur saja di kelas. Dan ketika di sekolah, dia tidak memiliki teman untuk bicara. Karena teman-temannya tidak paham dengan bahasa isyarat. Dia hanya punya teman ketika bermain bola. Bori merasa sedih mendengar ucapan adiknya. Ditambah lagi, adiknya hanya pengganti saja. Dan kemungkinan tidak bisa ikut pertandingan disebabkan adiknya tuli. Padahal ia tahu kalau adiknya sangat hebat bermain bola. Di sela waktu luangnya, Bori pergi memancing dengan ayahnya. Bori bertanya pada ayahnya, apakah ayahnya sedih karena dia tidak bisa mendengar lagi. Ayahnya menjawab, itu sama saja baginya. Walau Bori bisa mendengar ataupun tidak, bagi ayahnya Bori tetap saja menjadi putri ayahnya yang manis. Bori sedih mendengar ucapan ayahnya. Ditambah lagi, adiknya yang selalu berharap bisa mendengar karena selalu merasa kesepian dan tidak memiliki teman untuk bermain. Bori bertanya kepada ibunya, mengapa ibu menangis pada saat dia di rumah sakit. Bori beranggapan ibunya merasa senang karena dia sudah tuli seperti keluarganya. Sebenarnya, ibu Bori sedih karena dia teringat masa lalunya. Dari baru lahir hingga umur 10 tahun, ibunya bisa mendengar. Pada umur 10 tahun itu ibunya mengalami demam dan saat bangun tidur paginya ibu Bori pun merasa tidak mendengar apa-apa dan ibunya tidak ingin Bori seperti dirinya. Keesokan harinya, Eunjong berkunjung ke rumah Bori. Bori meminta bantuan kepada sahabatnya Eunjong untuk memberitahukan ayahnya bahwa adiknya Bori, Jongwo, untuk kembali bermain sepak bola. Eunjong merasa bosan berkomunikasi lewat tulisan dengan Bori. Akhirnya, Eunjong refleks berbicara dengan Bori, dan Bori pun merespon perkataan Eunjong. Dia pun kaget. Ternyata selama ini Bori hanya pura-pura tuli. Bori meminta sahabatnya Eunjong untuk merahasiakannya dari keluarga dan teman-temannya di sekolah. Besok paginya, Bori pun berangkat ke sekolah. Bori tetap berpura-pura tuli di hadapan teman-temannya. Ketika teman-teman yang lain menjahili Bori dan menganggap Bori pura-pura tuli, Eunjong menjaga rahasianya dengan Bori dan meyakinkan teman-temannya sekolahnya bahwa Bori memang tuli. Eunjong pun menyarankan bahwa sebaiknya Bori memberitahukan kepada semua orang bahwa dirinya bisa mendengar dan berbicara. Bori pun menjawab, dia tidak ingin menyakiti perasaan adiknya karena adiknya ingin bisa berbicara dan mempunyai teman yang banyak. Sepulang sekolah, Bori dan Eunjong pergi melihat pohon raksasa yang berusia 800 tahun.
Sesampainya di sana, Eunjung pun lagi-lagi menanyakan hal yang sama. Kenapa dia selalu berbohong kepada semua orang? Apakah Bori ingin benar-benar pergi? Bori pun tidak yakin soal itu. Bori hanya beranggapan bahwa dia merasa kesepian ketika melihat ayah, ibu, dan adiknya terlihat bahagia dengan keadaan tersebut dan dia yang berbeda di lingkungan keluarganya. Ibu Bori menginginkan anak-anaknya bisa mendengar. Pada akhirnya, bibi mereka membawa Bori dan adiknya pergi berobat ke rumah sakit. Dokter pun tidak mengetahui apa penyebabnya mereka tuli. Dokter pun menyarankan untuk operasi, tetapi tidak bisa memastikan bahwa pendengarannya bisa pulih 100% dan tidak boleh melakukan olahraga berat. Mendengar kabar tersebut, Ibu Bori merasa bahagia. Walaupun bayarannya sangat mahal, ibunya tidak keberatan. Ibunya beranggapan bahwa kebahagiaan anaknya adalah segala-galanya dan Jungwoo merasa bahagia. Ketika makan malam bersama, Bori menanyakan kepada keluarganya, "Apakah kalian bahagia karena tidak bisa mendengar?" Adiknya menjawab dengan candaan, "Tidak, karena tidak bisa memesan makanan favoritnya." Dan ibunya bilang bahwa ia sangat sedih sekali. Tapi sekarang tidak apa-apa. Ibunya bersyukur karena Bori sudah mahir dalam bahasa isyarat. Langsung menangis karena sudah berbohong kepada semuanya. Sebenarnya, Bori hanyalah berpura-pura tuli agar keluarganya bahagia. Tepat di tanggal 10, jadwal operasi dan pertandingannya Jungwoo memilih untuk bermain sepak bola. Bori dan ayahnya menonton bersama. Di sana, tampak jelas Jungwoo sangat menikmati pertandingan tersebut. Pada saat Jungwoo mencetak gol, mereka merasa bahagia dan berikan semangat kepada Jungwoo. Pada akhirnya, Jungwoo dan teman setim mereka menangkan pertandingan tersebut. Jungwoo sangat bahagia dan tidak dikucilkan lagi. Teman-teman Jungwoo tidak mempermasalahkan bahwa Jungwoo tuli. Teman-teman Jungwoo merasa kagum atas aksinya di pertandingan mereka. Walaupun tuli, Jungwoo telah memperlihatkan kegigihannya dalam bermain sepak bola. Pada akhirnya, Jungwoo mempunyai banyak teman. Akhir cerita, Bori pun sangat bahagia melihat adiknya yang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Bori merasa menyesal karena menginginkan tuli sama dengan keluarganya. Padahal orang tua Bori berharap anaknya menjalani kehidupan normal dan hidup bahagia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Bye bye.